Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Ketemu lagi deh sama kita. Adik-adik, sudah makan kan? Kamu sudah makan? Sudah. Kamu sudah? Oh, kalau begitu kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya. Kamu juga di rumah harus semangat. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik. Ayo kita sama-sama bilang, Bapa Engkau sungguh baik. Bisa ya? Yo, sekarang kita ambil sikap yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan dari awal adik-adik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
ini kakak ajak, ayo kita mengucap syukur sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Apapun yang terjadi saat-saat ini adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Katakan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mama dan papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami kekuatan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tetapi Kau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kakak-kakak. Terima kasih Tuhan, mereka masih mau Tuhan lakukan bagian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih membuat kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau belajar Tuhan, untuk selalu Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Ayo adik-adik, katakan dengan lembut, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menghibur kami, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Beracaralah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang ayo kita mau menggerakkan badan kita, oke? Sekarang coba tangannya coba ke depan. Oke, kakinya coba digerak-gerakkan. Oke, kita ikuti ya lagunya ya, oke? Siap? Siap. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Siap jalan? Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi-lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku
tangannya baik-baik. Nanti kakak ganti ya, lari. Coba lari gimana? Lompat, terbang, berenang. Pasang telinganya ya. Siap-siap ya, biar sehat kita. Oke, pasang telinganya. Lari dulu nanti ya. Tapi tangannya dulu. Ayo. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, lari, lari. Yesus, lari, lari mana lari? Yesus, lari sertanya setiap hari. Balik, lari serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yang nanti lompat ya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijadikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Lompat serta Yesus, lompat ke sana, lompat kodok setiap hari. Lompat kodok gimana? Lompat serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, sekarang aku mau berenang. Direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Apa tadi? Berenang serta Yesus, berenang sertanya setiap hari. Berenang serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pasang telinga. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lompat serta Yesus, lompat sertanya setiap hari. Lompat serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita lanjut lagi. Masih semangat kan? Masih. Sekarang kita gerakin lagi badan kita, oke? Semua tangannya, kaki, badan-badannya digoyang-goyangi. Ikuti instruksi kakak ya. Dengarkan. Dari pertama, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke
Adik-adik, gerak badan sudah. Sekarang kakak ajak adik-adik, ayo kita mendaki. Siap ya? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kaki senyum yang lebar. Di surga kau ada. Kalau nangis gimana? Di luka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik konsentrasi. Pasang telinganya ya. Kalau kakak bilang stop, semua langsung jadi patung. Sudah siap? Oke, musik juga sudah siap ya? Oke, ayo. Daki-daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Musiknya lebih cepat ya kak ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tawanya dong. Di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di dunia pun kau ada. Kenapa? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Karena Engkau Yesusku. Stop. Adik-adik, hidup kita harus berbuah. Dari awal tadi kita belajar dari padi. Itu buah kerendahan hati. Ingat buah apa? Kerendahan hati. Tapi adik-adik, kita harus berbuah. Semua rasanya ada sama kita, oke? Oke, kita
Kita nyanyi lagu ini ya, pakai gerakannya. Ikutin kakak dua ini ya. Oke, Kak Richard. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan lagi pertama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Jadi pertama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari pertama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kakak mau adik-adik pakai gerakan lalu diganti gini. Bisa adik-adik, tapi jangan sampai salah ya gerakannya ya. Oke, ingat kasih bagaimana kasih? Ini sukacita, ini damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, jangan salah ya gerakannya ya. Oke, yuk kita mulai lagi. Kasih sukacita. Oke, ulang lagi. Yuk. Lagi. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Sekali lagi. Setiap hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia supaya tidak ada krisis ekonomi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pentakosta ketiga supaya Tuhan melawat Indonesia dan jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan beri tempat buat gereja kami supaya tidak pindah-pindah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Opa Niko dan Opa Ferry supaya Tuhan menjaga mereka, beri kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia sungguh besar. Adik-adik mau tidak membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan? Di saat ini kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman.
Kita mau meninggikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. How great is
Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti. Ajar kami Tuhan untuk bisa Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan. Kau memimpin kakak yang akan menyampaikan cerita. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan adik-adik? Pada hari ini kakak mau menceritakan tentang Yusuf adik-adik. Yuk dengerin. Yusuf dilahirkan di masa Bapak Yakub sudah tua adik-adik. Yusuf menjadi anak kesayangannya Bapak Yakub. Yusuf semakin lama semakin besar adik-adik, menjadi anak yang pintar dan dewasa. Pada hari itu Yusuf diminta tolong oleh Bapak Yakub untuk ke padang gurun adik-adik. Buat apa ya ke padang gurun? Nah, ternyata Bapak Yakub meminta Yusuf ke padang gurun untuk membawa makanan untuk pada saudara-saudaranya adik-adik yang sedang mengembalakan dombanya. Nah, Yusuf taat dan nurut. Dia pergi ke padang gurun. Nah, saat di padang gurun, ternyata saudara-saudaranya tidak suka adik-adik adanya kehadirannya Yusuf. Nah, saudara-saudaranya merencanakan sesuatu adik-adik. Nah, Yusuf dibawa kemana ya? Ternyata dibawa ke sumur kering adik-adik yang sangat dalam. Nah, saat Yusuf dijebloskan ke dalam sumur kering, Yusuf dijual kepada orang Ismail. Wah, jahat banget ya. Masa sesama saudaranya dijual adik-adik. Saat dijual, Yusuf diangkat dan dibawa ke Mesir. Wah, menjadi budak. Saat di Mesir adik-adik, Yusuf dibeli. Dibeli sama siapa adik-adik? Tahu nggak? Dibeli oleh Potifar. Wow. Nah, Yusuf dibawa ke istana. Tuhan baik kepada Yusuf adik-adik, karena Yusuf anak yang taat dan rendah hati. Saat di istana, Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Dia yang mengurusi segala istana adik-adik. Wah, enak ya. Tapi ingat adik-adik, perjalanan Yusuf tidak semulus itu. Yusuf difitnah adik-adik. Lalu dijebloskan ke penjara adik-adik. Wah, udah difitnah terus dijebloskan ke penjara. Tapi Tuhan tetap sayang sama Yusuf adik-adik. Yusuf menjadi penjaga penjara adik-adik. Nah, para juru minum dan juru roti tidur dan bermimpi adik-adik. Saat kebangun, para juru minum dan roti bingung arti mimpi itu apa. Dia bingung apa sih artinya mimpi ini. Nah, ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut adik-adik. Dan hasilnya benar adik-adik. Wah, juru minum dan juru roti senang. Si Yusuf diangkat lagi menjadi seperti jabatannya seperti semula adik-adik. Nah, habis itu 2 tahun kemudian adik-adik, Firaun bermimpi adik-adik. Wah, raja loh adik-adik bermimpi. Dipanggillah juru minum dan juru rotinya. Datang sini. Nah, disuruh mengartikan mimpi raja Firaun. Wah, pada gak bisa. Dan juru minum dan juru roti adik-adik mengingat, oh kan ada si Yusuf yang bisa. Dibawalah Yusuf ke hadapan Firaun adik-adik. Wah, ke hadapan raja. Disuruh mengartikannya adik-adik. Wah, kalau salah bisa dijebloskan ke penjara lagi nih kayaknya. Dan ternyata si Yusuf adik-adik
bisa mengartikan mimpi si Raja Firaun itu, dan hasilnya benar adik-adik. Wah, Bapak Firaun senang atas penafsiran mimpinya. Habis itu Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, habis itu di negeri itu dilanda kekelaparan. Datanglah saudara-saudaranya di hadapan Yusuf. Nah, tapi dengar adik-adik, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Malah dibantu sama Yusuf untuk diberi makan dan fasilitasnya ya adik-adik. Nah, kakak sini mau menceritakan. Kita lihat adik-adik, Yusuf yang tidak salah apa-apa dijebloskan ke dalam sumur kering. Habis itu dijual. Nah, habis itu difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Banyak pencobaan adik-adik. Nah, saudara-saudaranya yang jahat, yang menjual dia. Tetapi ingat adik-adik, Yusuf tidak sakit hati adik-adik dengan saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf memaafkan dan memberi bantuan dilanda kekelaparan itu. Nah, adik-adik, mungkin kita di sekolah atau di keluarga mungkin disakitin adik-adik, dijahatin sama teman-temannya, diejek. Nah, kita belajar dari sini adik-adik. Tuhan senang, sayang kepada anak-anak yang rendah hati, yaitu tidak mempunyai rasa dendam kepada teman-temannya yang menjahatinya. Nah, Yusuf memberi bantuan. Nah, kita harus memberikan contoh teladan juga untuk teman-teman kita. Mau di sekolah, mau di keluarga, mau di tempat bermainnya adik-adik. Nah, Yusuf sekalipun dijual adik-adik, ingat, wah dijual. Tapi Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Nah, kayak kita adik-adik mungkin dijahatin, dikatain yang sakit hati. Kita harus bisa memaafkan dan tidak boleh punya hati yang dendam. Ya adik-adik. Nah, ayo kita menjadi anak-anak yang rendah hati ya adik-adik. Karena Tuhan tuh senang dengan anak-anak yang rendah hati, yang gak marah, yang gak dendam kepada teman-temannya atau keluarganya adik-adik, yang mau memaafkan adik-adik. Ingat ya adik-adik. Nah, sekarang mau ayat hafalan nih. Buka di Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Sudah? Sudah atau belum? Ya kakak tungguin. Oke, sudah ya. Nah, kita baca yang keras. Oke adik-adik. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, dari sini aja Tuhan mengasihi orang yang rendah hati adik-adik. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan terus belajar rendah hati, yang tidak dendam kepada siapapun, yang kita bisa memaafkan adik-adik yang menjahati kita atau yang bikin kita sakit hati. Ayo, sudah, kita mau berdoa adik-adik. Ayo lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, jangan lirik kanan kiri adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang rendah hati, menjadi anak kesukaan-Mu ya Tuhan, yang gak punya rasa dendam, yang mau memaafkan dan mau memberi ya Tuhan kepada teman-teman yang menjahati kami Tuhan. Tuhan berikan hati kami ya Tuhan untuk bisa Tuhan memaafkan teman-teman kami lebih lagi Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menjadi anak kesukaan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin.